Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Fatih. Saya guru bahasa Indonesia dari MTSN 1 Kota Tangerang, Cikokol. Kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam surat dinas. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pembelajaran ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Kacamata yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini dalam grup FB Guru Madrasah Milenial. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Ya, baik, kita mulai ya. Di sini materinya adalah kesalahan-kesalahan dalam penulisan surat dinas oleh saya sendiri, Dimas Muhammad Fatih, guru bahasa Indonesia MTSN 1 Kota Tangerang. Ya, namun sebelumnya saya informasikan di sini cara pencegahan virus corona ya, yaitu kita rajin sering cuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker, mengonsumsi gizi yang seimbang, memperbanyak sayur dan buah, dan yang paling penting adalah kita rajin olahraga serta istirahat yang cukup ya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu menjaga jarak kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita tidak tahu ya siapa di antara mereka yang sudah positif ya atau yang masih negatif, itu kita tidak tahu ya. Maka dari itu pencegahannya adalah kita melakukan social distancing atau physical distancing. Kemudian ini ada juga nih jangan mengonsumsi daging yang tidak masak ya. Artinya kalau memasak itu harus betul-betul matang. Kemudian bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan atau menghubungi puskesmas ya. Ini demi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu tentang penggunaan tanda titik ya dalam sebuah surat dinas, di mana seringkali terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda titik. Contohnya adalah pada akhir penulisan tanggal surat. Di sini contoh penulisan yang salah ya, Tangerang, 6 April 2020. Di sini diakhir dengan tanda titik. Seharusnya langsung ya, Tangerang 6 April 2020 tanpa ada tanda titik di akhir tahun 2020. Jadi langsung saja Tangerang 6 April 2020. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ya. Kemudian di bagian yang B, pada akhir penulisan nomor surat. Nah, di sini nomor 272 ini adalah nomor urut dikeluarkan surat ya, atau nomor urut suratnya yang sudah dikeluarkan. YHT itu adalah simbol lembaganya atau singkatan dari nama lembaga. Romawi 4 adalah bulan April ya. Kemudian 2020 tahun dibuatnya surat. Nah, di contoh ini salah karena ada tanda titik. Seharusnya tidak ya. Lihat di sebelah kanannya. Penulisan yang benar nomor 272 garis miring YHT garis miring Romawi 4 dan garis miring 2020. Kemudian bagian C-nya yaitu pada penulisan hal atau perihal surat. Itu seringkali terjadi kesalahan ya. Perihal titik 2 permohonan izin. Seharusnya tidak ada tanda titik ya, langsung perihal permohonan izin. Bukan pakai J ya, pakai Z, izin, bukan izin. Salah ya, izin itu salah, tidak baku. Kemudian di bagian D-nya yaitu seringkali kesalahan pada penulisan alamat tujuan surat ya. Penulisan yang salah ini biasa ditemukan seperti ini. Kepada YTH yang terhormat titik saudara kepala dinas pendidikan. Jalan JL ya, disingkat JL di sini ya.
Prapancaraya nomor 30 Jakarta Selatan titik. Nah, di sini kesalahannya banyak ya. Yang pertama, tidak usah menggunakan kepada. Jadi langsung saja. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan. Alamat itu langsung ya, jalan. Tidak perlu disingkat JL ya, langsung Jalan Prapancaraya 30, tidak perlu pakai NO lagi, nomor itu nggak perlu. Langsung 30 Jakarta Selatan ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Mulai dari bagian B ya, akhir penulisan nomor surat. Pokoknya tidak ada tanda titik di situ langsung. Kemudian penulisan hal atau perihal surat sama ya, tidak ada titik di belakangnya. Jadi langsung. Kemudian untuk penulisan alamat tujuan itu juga seringkali banyak ditemukan kesalahan ya. Terutama pada ini kata-kata setelah YTH itu kadang-kadang ada bapak lah atau ibu ya. Jadi itu tidak perlu, langsung saja. Yang terhormat jabatannya sebagai apa dia? Misalnya Kepala Dinas Pendidikan, contoh di sini ya. Nah, jalan juga jangan sampai disingkat ya, JL nggak boleh. Tidak boleh ya, harus jalan. Baik, untuk berikutnya materi yang selanjutnya kita lihat. Nah, ini bagian E. Akhir penulisan salam pembuka. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan. Apa salahnya? Nah, di sini contohnya dengan hormat titik. Nah, itu tidak titik, harusnya koma ya. Dengan hormat itu D-nya kapital, H-nya kecil. Dengan hormat diakhiri dengan koma. Kemudian pada akhir penulisan nama pengirim, hormat saya titik, itu salah. Harusnya hormat saya koma. Surya Kencana titik, itu salah. Yang betul adalah Surya Kencana. Dan penulisan NIP ya, karena surat dinas itu hubungannya dengan kedinasan. Biasanya lembaga-lembaga yang berada di bawah pemerintahan ya, sebagai aparatur sipil negara atau ASN, biasanya mempunyai nomor induk pegawai ya. Jadi pegawai-pegawai di bawah naungan pemerintah ya, aparatur sipil negara atau ASN itu mempunyai nomor induk pegawai. Nah, ditulisnya NIP itu biasanya di bawah namanya. Ya, misalnya nama saya Dimas Muhammad Fatih, nah bawahnya NIP. Nah, penulisan NIP ini kadang-kadang salah. Ya. Lihat di sini, NIP titik. Seharusnya tidak ada titik, langsung NIP 1990 0101 2003 04001. Tidak ada titik ya. Di belakangnya tidak ada titik. Jadi langsung saja NIP 1990 101 200 30 4001. Nah, ya. Lihat tidak ada titik di belakangnya. Ya, tidak perlu diakhiri dengan titik. Nah, ini ya, bagian E. Saya ulangi ya, pada penulisan salam pembuka. Kemudian bagian F pada penulisan nama pengirim surat. Dan yang bagian G pada penulisan NIP, yaitu nomor induk pegawai. Ya, tidak semua pegawai mempunyai NIP ya, kecuali dia berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Maka dia berhak atau mencantumkan NIP ya di bawah namanya setelah penulisan surat kedinasan ya. Ya, ini kita lanjutkan. Setelah ini ada materi tentang tanda titik 2. Nah, ini yang kedua ya. Setelah titik sekarang ada tanda titik 2. Dalam surat sering ditemukan penggunaan tanda titik 2. Nah, di sini contoh penulisan yang salah ya, banyak sekali. Telepon misalnya nih. Telepon titik 2 0511 499 049. Itu seharusnya setelah telepon tidak ada. Nah, itu lihat ya. Telepon langsung saja 0511 499 049. Begitu juga dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor titik 2 di situ ya. Seharusnya tidak ada. Jadi langsung saja nomor 342 garis miring KPTS ya, dan tanggal 6 Juni. Ya, tanggal itu tidak ada, itu langsung ya.
Sini ada tanda titik 2-nya, harusnya tidak ada. Kemudian kami kepala SMA 1 nama Supriyanto. Nah, ini salah nih. Nomor induk siswa, jenis kelamin, kelas itu seharusnya dia tidak kapital ya. Namanya itu ditulisnya kecil ya. Tuh, nomor, jenis J-nya kecil, kelasnya juga kecil. Ya, bisa dilihat perbedaannya ya tuh. Antara dua slide ini, penulisan yang salah dan penulisan yang benar. Yang terlihat ya, terlihat sekali perbedaannya. Jadi tolong diperhatikan. Karena ini seringkali terjadi kesalahan dalam penulisan ini. Ya, jadi kalau misalnya ada tugas nanti menulis surat dinas, kalian sudah paham ya apa yang harus kalian lakukan terkait dengan penulisan nama, nomor induk seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang tanda kurung ya. Materi yang ketiga yaitu tentang tanda kurung. Penulisan yang salah, contoh lampiran titik 2 1 buka kurung 1. Nah, ini pemborosan ini. Ya, seharusnya tidak perlu lagi angkanya tidak perlu dicantumkan, langsung saja lampiran titik 2 1 lembar. 5 juga gitu, 5 bendel ya. Kemudian kalau di bawah ini ada contoh penulisan pencantuman nama pengirim ya. Di sini kepala TTD itu tertanda Sutejo, itu tidak perlu diberikan tanda kurung ya. Jadi langsung saja kepala tertanda atau biasa tanda tangan ya. Sutejo, S titik PD. Ya, ini gelar apa ini? SPD ini gelar apa yo? Iya, ini namanya sarjana pendidikan. Ya, disingkatnya S titik PD. Kalau sarjana ekonomi S titik E. Kalau sarjana komputer S titik com ya. Kalau sarjana sastra S titik S. Kalau sarjana sosial S titik sos ya, sos. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya ini ada daftar kata baku dan tidak baku. Nah, ini ada beberapa kata yang baku dan tidak baku. Silakan kalian lihat, kalian perhatikan penulisannya. Contoh tidak baku yang nomor 1 ini izin. Nah, tadi saya sampaikan di awal ya. Izin itu tidak baku, yang bakunya adalah izin. Sistem itu tidak baku, yang bakunya adalah sistem. Analisa, bakunya adalah analisis. Februari, nah ini sering di masyarakat ini orang bilang Februari, padahal itu salah ya, harusnya Februari. Mungkin yang sebagian di masyarakat di Jawa Barat memang ya itu logatnya dia tidak bisa mengucapkan huruf F. F itu disebutnya P ya. Tapi itu dimaklumi. Tapi kalau dalam misal di bahasa tulisan itu harus ditulis dengan F ya. Februari, November, provinsi, persyaratan, zaman, asas, silakan, bukan silahkan tapi silakan. Ijazah, alinea, antar anggota itu disambung ya, tidak dipisah. Kemudian se-Jawa Tengah, dikasih strip, Jawa Tengahnya kapital, pasca sarjana juga sambung, dan yang terakhir sub bagian itu sambung, tidak dipisah ya. Nah, ini penting ya untuk pengetahuan kita mengenai kata baku dan tidak baku. Berikutnya ada slide tentang ini contoh kesalahan pemakaian dalam huruf kapital. Nah, di sini ada contoh ya. Mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat yang akan dilaksanakan besok pada hari Rabu tanggal 4 April jam 9 WITA waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang data Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan. Acara pembentukan panitia diklat perajabatan golongan 3. Nah, di sini ternyata ada yang salah ini. Ya, silakan perhatikan dulu. Coba kira-kira apa yang salah dalam surat ini. Kalau sudah bisa menentukan, berarti kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan dari awal ya. Ya, sudah ya. Sekarang kita lihat ini perbaikannya. Kami mengharap kehadiran ini ada kesalahan ketik ya. Bapak dalam rapat yang dilaksanakan besok
pada hari. Nah, ini harinya itu tidak perlu besar ya, harinya kecil. Rabunya wajib, itu nama-nama hari ya, ditulis kapital. Tanggal, T-nya juga kecil. Kemudian 4 April 2011, April itu juga besar kapital. Kenapa? Nama bulan ya, nama bulan itu semuanya harus diawali dengan huruf kapital. Pukul ya, bukan jam, harusnya pukul ya, pukul 9 WITA. Acara hanya juga kecil. Pembentukan panitia diklat Prajabatan golongan 3. Ya, terima kasih. Ini materinya cukup sampai di sini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Dwi Nur Wahyudi atau yang biasa dipanggil dengan Mas Kacamata ya, atas kesempatannya kepada saya menyampaikan materi-materi tentang kebahasaan ya di grup FB Madrasah Guru Madrasah Milenial atau GMM. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita ya, khususnya demi kemajuan bahasa Indonesia dan demi kepentingan kita semua dalam literasi ya kan. Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir kita harus menguasai yang namanya bahasa asing. Itu wajib ya di tengah revolusi industri 4.0 yang saat ini sudah sudah menjadi kewajiban kepada kita semua untuk menguasai yang namanya bahasa asing demi kemajuan negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya apabila dalam penyampaian pembelajaran ini ada kesalahan, ada kekurangan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.